Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Ibu. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 15 Juli 2022. Kita akan mulai seperti biasa dengan pergerakan atau penutupan IHSG dan indeks bursa lainnya. Yang pertama, kalau kita lihat adanya penguatan tipis daripada IHSG kemarin untuk penutupannya sebanyak plus 0,74%. Dan untuk bursa Asia lainnya seperti Nikkei dan STI mengalami penguatan juga sebanyak plus 0,62% dan plus 0,22%. Berbeda sedikit, Hang Seng mengalami minus tipis di minus 0,22%. Untuk bursa Eropa, kompak mengalami pelemahan, yang itu di atas 1%, di mana FTSE sebanyak 1,63% dan DAX minus 1,86%. Untuk bursa Amerika cenderung variatif dengan penguatan hanya terdapat di Nasdaq, penguatan tipis sebanyak plus 0,03%. Berbeda dengan yang lain, yaitu di DJA dan SP 500 minus 0,30 dan minus 0,46%. Kalau lihat daripada pergerakan komoditas, kebanyakan mengalami penurunan dan hanya penguatan tipis saja. Baik itu nikel, tin, copper, dan coal mengalami pelemahan yaitu di atas minus 2%, di mana tertinggi ada dimiliki oleh nikel sebanyak minus 8,63% dan tertinggi kedua yaitu adalah minus 4,22%, dan oleh ini adalah coal. Kemudian untuk WTI dan Brent sudah bergerak di bawah zona $100 kembali, dan gold juga kalau secara overall sekarang sudah mendekati, sudah mau menyentuh angka 1.600. Biaya penurunan karena penguatan daripada US dollar, di mana ini didorong oleh adanya kemungkinan naiknya suku bunga lebih tinggi lagi. Dan untuk CPO tidak bergerak ya, plus 0,00% di 3.850. Kemudian adapun kemarin terdapat foreign net sale yaitu sebanyak 485,29 billion rupiah atau miliar rupiah, dan juga untuk secara kumulatifnya itu kita masih foreign net buy dengan 48,05 triliun rupiah. Kemudian ada pun 5 net foreign buy tertinggi itu ada di PTBA, Telkom, ASI, Avia, SRTG berturut-turut demikian, di mana PTB tertinggi di 58,9 dan SRTG terendah di 18,1 billion atau miliar. Kemudian juga untuk Top 5 net foreign sale itu didominasi oleh saham perbankan, di mana BBRI, BMRI, BBCA, BBNI, dan untuk yang berbeda itu hanya di Antam yaitu sebanyak 93,5 billion. Sisanya adalah top 5 net foreign sale-nya perbankan untuk 5 teratas. Dan juga kalau dilihat daripada pergerakan IHSG kemarin, adanya potensi untuk rebound tipis saja, mungkin di dalam range support atau resisten di 6595 sampai 6742. Dan kalau kita lihat daripada berita atau kabar dari bursa Amerika, di mana terjadinya penurunan kembali terhadap yield treasury atau yield obligasi 10 tahun mereka menjadi 2,94%, penurunan tipis sebanyak 2 BPS. Dan melihat daripada earning yang keluar untuk kuartal 2 2022, di mana ini cukup mengecewakan terhadap data yang keluar daripada beberapa bank besar di US. Kemudian juga adanya possibility atau kemungkinan bahwa kenaikan daripada suku bunga sebanyak 100 BPS point atau rate-nya sebanyak 100 ya, karena kalau dilihat daripada peningkatan daripada inflation rate yang sudah mencapai angka 9,1%. Kemudian ada data lagi dari US bahwa US Producer Price Index, di mana dia mengalami kenaikan juga sebanyak 1,1% menjadi 11,3% selama year on year, melebihi daripada ekspektasi daripada beberapa analis yang hanya plus 0,8% dan plus 10,7% secara year on year. Dan ini juga mengalami kenaikan sebanyak 0,9% dibandingkan daripada data Mei. Kemudian juga untuk core PPI itu kembali juga mengalami penguatan sebanyak 0,3% secara month on month menjadi 6,4% selama year on year.
setelah sebelumnya juga mengalami peningkatan pada bulan Mei. Kemudian juga untuk data US Weekly Jobless Claim, di mana pada bulan Juli tanggal 9 ini, datanya menunjukkan adanya kenaikan sebanyak 9.000, menjadi totalnya 244.000. Ini adalah level tertinggi selama 8 bulan terakhir, di mana pada beberapa minggu lalu, itu ada sekitar beberapa minggu lalu, itu ada di 235.000. Kemudian ada pun berita korporasi pada hari ini, ada 3, ada LPCK atau PT Lipo Cikarang Tbk, yang berencana untuk membuat beberapa strategi untuk mencapai pre-sales dengan nilai 1,45 triliun rupiah pada tahun 2022. Kemudian juga ada JRPT atau PT Jaya Real Property Tbk yang sedang melakukan aksi buyback dengan total nilai 100 miliar rupiah untuk aksi buyback tersebut. Kemudian juga ada Tower atau PT Sarana Menara Nusantara Tbk yang berencana untuk menerbitkan sebuah obligasi yang senilai 1 triliun rupiah pada tahun 2022. Dan ada pun 3 rekomendasi saham yang diberikan oleh pihak Philips Sekuritas pada hari ini. Yang pertama adalah Mika, dengan tren baik short term trend atau medium trendnya cenderung bullish. Entry price ada sedikit di atas daripada harga closing kemarin, yaitu 2840, dengan target price di 3.100 atau 3.230, yang dimana target price ini bisa dimanfaatkan untuk area patokan untuk menjual untung saham apabila terjadi kenaikan terhadap harga saham tersebut, di mana juga ada titik stop loss juga untuk di 2580 untuk pembatasan kerugian apabila nanti turun lebih lanjut setelah kena daripada titik stop loss, jadi kita batasi di persentase tersebut. Kemudian juga untuk entry price, diingatkan itu entry price itu adalah entry harga ideal yang disarankan oleh pihak Philips Sekuritas, jadi bisa digunakan itu sebagai area untuk rekomendasi beli. Dan juga ada Hexa, di mana Hexa ini bergerak juga dalam tren bullish, baik jangka pendek maupun jangka menengah, dengan kalau kita lihat kemarin sempat bergerak di atas area exponential moving average 34, menunjukkan bahwa trennya masih bullish dan ada peluang untuk menguat sampai ke titik resisten terdekat di 6,5 atau 6.725, dengan stop loss yang disarankan di area 5.750. Dan juga ada AMRT. AMRT masih dalam tren bullish, cuma ini pergerakannya kalau dilihat dari chartnya memang agak lambat. Kalau untuk dibandingkan memang gerakannya lebih slow ya. Untuk entry price-nya itu ada di 1945 dengan target price yang disarankan yaitu di sekitar 2040 atau 2115, dengan stop loss yang juga disarankan di area 1865 sebagai patokannya. Kemudian daripada rekomendasi yang diberikan oleh pihak Philips Sekuritas, bahwa adapun rekomendasi diberikan bisa terjadi dalam tempo waktu bahkan sampai ke targetnya atau kena stop loss-nya, tempo waktu bisa jadi 1 minggu sampai 4 minggu, walaupun ada kasus-kasus tertentu yang terjadi dalam waktu 1 hari dan 2 hari, jadi itu akan invalid ketika sudah kena targetnya atau kena stop loss yang disarankan, tentang target 2-nya. Invalid itu maksudnya roadmap-nya lebih baik tidak digunakan kembali. Kemudian, adapun kegiatan edukasi yang akan diadakan oleh pihak Philips Sekuritas untuk beberapa minggu ke depan, yaitu di hari Selasa ada 26 Juli 2022 terkait dengan tema teknikal yaitu kupas tuntas cara penggunaan 3 indikator MACD, stokastik, dan exponential moving average yang akan diadakan dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Nah, ini acara diadakan gratis. Cukup mendaftar dengan menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Dan daftarnya dengan link yang tersedia itu ada di bit.ly/edu PSITA 0705. Kemudian juga ada cara membaca fund fact sheet dan prospektus reksadana yang akan diadakan di 19 Juli 2022 pada hari Selasa dari jam 12 sampai jam 1 siang. Di jam makan siang seperti biasa.
Dan kegiatan ini juga sifatnya gratis. Untuk pendaftaran sama menggunakan nama lengkap dan email yang valid, cuma dengan link yang berbeda di bit.ly edupsi 0704. Sesi ini kita akhiri sampai di sini, akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya, di mana sesi berikutnya ini akan ada tanya jawab teknikal terkait dengan saham-saham yang Bapak atau Ibu bingung arahnya kemana, saya tanyakan dengan akan dibahas melalui sisi teknikalnya, tanyakan melalui kolom Q&A, dan kami akan beri waktu sebanyak 1 sampai 2 menit untuk mengetik mungkin kode-kode sahamnya yang Bapak atau Ibu ingin ketahui, support resistennya, dan tren yang Bapak atau Ibu penasaran. Dan kita akan pause sebentar videonya, dan akan kelihatan seperti layar hitam, dan kita akan kembali lagi 2 menit ke depan. Baik, kita akan mulai untuk sesi kedua ini. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Aris Sasmito, bertanya tentang saham Adro, ADMR, dan Medco. Saham Adro, kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya masih bergerak dalam tren yang cukup aman selama dia tertahan di area support 2650. Jadi perhatikan 2650 sebagai area stop loss-nya atau area pembatasan kerugian apabila nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita asumsikan terjadi. Dengan stokastik juga yang masih mengarah ke atas,
adanya peluang mungkin menyentuh sekitar area 3040 sampai 3050 ke depannya apabila masih tertahan di sekitar area stop loss-nya atau area support yang diberikan untuk saham Adro. Dan kita akan bahas saham ADMR dan Medco. ADMR ini lebih harap hati-hati terhadap sudah dekat juga, sudah mau kena supportnya sekitar 1520. Dengan resisten terdekatnya ada di sekitar area 1790. Akan menjadi menarik kalau dia nanti nyampe ke area 1810, tapi untuk sekarang mungkin tahan dulu ya, wait and see dulu, karena kalau kita lihat adanya peluang dia melanjutkan pelemahan yang terjadi, pergerakan di bawah eksponensial moving average 34 ini takutnya adalah suatu pertanda bahwa adanya kelanjutan daripada pola penurunan yang terjadi. Yang kita bicara tentang Medco, Medco ini kelihatannya kalau dilihat daripada pergerakan resistennya semakin lama semakin rendah ya, di sekarang 590 resisten terdekatnya. Kemudian penembusan support terjadi di kemarin. Penembusan support yang terjadi ini sepertinya akan melanjutkan lagi pelemahannya. Support di 555. Pelemahan yang mungkin akan dilanjutkan ke sekitar area support berikutnya di 530 area 520. Jadi harap hati-hati terhadap pergerakan pelemahan yang mungkin terjadi ke depan. Kemudian kita bicara lagi tentang pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel, bertanya tentang saham PTBA dan ASI, support, resisten, dan trend. PTBA secara tren cenderung masih dalam tren bullish dengan pergerakan di atas garis biru, dan cenderung bullish di support yang paling konservatifnya di 3.600-an, 3.620 sebagai support yang perlu dipertimbangkan. Apabila masih tertahan dan bergerak menguat, ada pun peluang yang mungkin penguatan yang mungkin terjadi, bisa jadi ada menutup sekitar area 4280 atau ke area 4350-an sampai 60-an ke depannya. Sama tertahan di area support tersebut. Kemudian kita bahas tentang saham ASI. ASI secara tren itu cenderung bearish. Pergerakannya juga impulsif turunnya. Sekarang lagi ini stokastik emang lagi kelihatannya mengarah ke atas. Tapi saya rasa kalau misalnya nanti masih tahan di area resisten 6175 itu kelihatannya ada peluang untuk lanjut melemah. Ini masih setara sih kemarin. Penguatannya kemarin ditutup oleh pelemahan kemarin langsung ditutup dengan penguatan hari ini yang di level yang sama. Ini tergantung daripada ini di area resisten 6175, apabila nanti lewat mungkin bisa penguatan sementara di sekitar area 6.300, tapi apabila tidak lewat masih tahan pada pergerakan candle pada hari ini, kelihatannya masih bisa lanjutkan pelemahannya. Support terdekatnya untuk sekarang itu ini memang lagi pembentukan support di sekitar area 5.800, sorry. Kemudian bicara lagi tentang saham BRPT dan LC, pertanyaan dari Bapak Hendra. Kalau BRPT dilihat daripada pergerakan trennya, memang sudah bergerak dalam tren yang kelihatannya mulai mengarah bullish. Resisten yang mungkin dicapai itu sudah dekat sekali ya di sekitar area 925. Jadi kalau menurut saya mending tunggu adanya koreksi yang akan terjadi. Biasanya dari pergerakan cukup impulsif ini ada namanya istirahat dulu, kayak koreksi yang terjadi.
Mungkin kita lihat nanti apabila menarik dia bisa koreksi di sekitar area sini 835 sampai 840. Kalau menarik itu bisa di-consider, nanti ada misalnya ada pattern tertentu itu baru menjadi menarik. Terus sekarang kita tunggu aja sampai adanya koreksi yang terjadi, karena pergerakan cukup impulsif, takutnya nanti akan ada koreksi terlebih dahulu, meminimalisir resiko dengan entry on weakness lah, ditunggu sampai ada rebound. Kemudian bicara lagi tentang saham LSIP. Saham LSIP itu kalau kita lihat daripada pergerakan ya, cenderung bergerak dalam tren bearish. Tren bearish yang terjadi ini sudah dari lama semenjak ketembusnya support di sekitar area 1310. Penembusan semenjak saat itu terjadinya pelemahan terus-menerus sampai hingga kini. Walaupun adanya candle penguatan terbentuk kemarin, saya rasa kalaupun menguatnya tipis, paling sampai ke sekitar area 1170, jadi nggak worth it. Kalau dari soalnya dia masih bergerak di bawah resisten 1200, itu masih juga tren bearishnya kelihatannya cukup kuat. Oh, ini kelihatannya bahkan saya lebih ngarah ini turun, stokastiknya itu untuk mengarah ke bawah dengan kelihatannya bisa sampai ke area support 1100 rupiah. Kemudian kita akan bahas saham KLBF dan saham AGI, dan juga BDMN dari Ibu Wisber Lois. Pertama kita lihat saham KLBF. Saham KLBF ini masih mengikuti daripada rekomendasi terdahulu, juga masih bergerak di atas daripada SL yang disarankan. Ini sudah cukup lama ya, geraknya lebih lambat lah dibandingkan beberapa saham ini. Kalau kita lihat supportnya itu yang terbaru, kalau bisa mau update SL itu di sekitar 1615, dengan kelihatannya masih ada peluang untuk menembus area resisten di 1700-an. Penembusan pada area resisten ini ada peluang untuk mengalami penguatan. Nanti apabila menembus, ada peluang untuk mengalami penguatan ke depannya, bisa sampai ke sekitar area 1750 atau sampai ke sekitar area 1770 ke depannya daripada pergerakan yang mungkin terjadi sebagai area target atau area taking profit yang disampaikan. Kemudian kita akan bahas saham AGI dan BDMN. Saham AGI itu pergerakannya masih dalam tren bullish dengan pola yang terbentuk. Jadi harap perhatikan titik supportnya sebagai area pembatasan risiko di sekitar area 1900 sebagai area pembatasan risiko. Dan apabila nanti terkonfirmasi kembali dengan penguatan di atas area 2330, 2340, itu ada peluang untuk lanjut menguat bahkan sampai ke area 2460-an sampai ke sekitar area bahkan 2600. Dan kita akan bahas lagi tentang saham BDMN. Saham BDMN. Saham BDMN ini kelihatannya daripada tren yang terbentuk itu cenderung bergerak dalam sideways yang cukup lama ya. Dimulai daripada 1 Desember sampai pada bulan Juli 2022, dari bulan 2021 sampai bulan Juli 2022, masih bergerak dalam tren yang sama, yaitu cenderung sideways, dengan tertahan juga di resisten saat menguat kemarin ya. Menguatnya langsung tahan di resisten dalam range sideways-nya, sekitar area 2540. Kelihatannya lebih cenderung akan reject kembali ke sekitar area support 2360 atau ke depannya bisa sampai ke area 2300. Kemudian bicara lagi tentang saham, pertanyaan dari Bapak Tommy
Tio tentang saham ASI, BBNI, dan BMRI. ASI tadi sepertinya sudah, kita langsung lanjut ke saham perbankan. BBNI dan BMRI. Kalau dilihat dari pergerakan yang telah terjadi di saham BBNI atau BMRI, secara tren masih cenderung dalam pergerakan trends bearish. Adapun titik support yang mungkin dicapai ke depan ya bisa sampai ke sekitar area 6.900-an. 6.950 untuk ke depannya, untuk pergerakan pelemahan yang terjadi. Dengan titik resisten juga masih tahan di resisten 7.950. Ini cenderung mengalami pelemahan untuk menuju daripada support yang tadi disampaikan. Terus kemudian kita bahas saham BMRI. BMRI juga kelihatannya sama ya, daripada pergerakan yang terjadi pada saham ini. Tembus support juga, sekarang lagi kita tahan di sekitar area resisten sini, di sekitar area 7.200. Ada support yang mungkin dicapai itu ke depannya masih mungkin agak dalam waktu cukup lama di sekitar area 6975 dengan penahanan masih di dalam resisten terdekat di 7.800, bergerak di bawah situ. Pergerakan masih cenderung dalam trend bearish, belum ada akan menjadi menaikkan lagi kalau dia bisa bergerak di atas daripada 84. Untuk sekarang kelihatannya masih dalam tren turun. Dan kita akan lanjutkan dengan saham selanjutnya, yaitu saham UNTR atau UNTR dan ASI. UNTR pergerakannya masih oke ya, cenderung bisa mengalami penguatan dengan titik support yang dipertimbangkan itu di sekitar area 26.150. Dan kira-kira masih bisa mungkin lanjut menguat selama dia bergerak di atas daripada MA dan garis MA 90. Itu bisa sampai ke sekitar area 30.800-an, 30.850 sampai ke sekitar area 31.800, enggak 50 deh. Jadi ini tadi udah 3, selanjutnya bisa dicapai itu sekitar area 32.900. Dan lanjut ke saham GGRM, Bevin, ITMG, dan Sameda. Pertanyaan dari Ibu Dewi. Kalau dilihat daripada GGRM, semenjak pembagian dividen, terbentuknya gap down dengan penembusan terhadap titik support yang krusial di sekitar area 29.800 dan langsung bergerak melemah lebih lanjut. Ini tanda-tanda dia akan melanjutkan daripada pelemahan yang terjadi semenjak pembagian dividen ini. Kalau kita lihat secara trennya, support berikutnya yang mungkin tercapai di 28.400. Terus support kedua yang tercapai sekitar 28.000. Kelihatannya mungkin tercapai dengan penembusan terhadap area support yang cukup krusial. Setelah sideways yang lama, kelihatannya akan cukup bergerak dalam trend bearish yang lebih lanjut kembali setelah mengalami trend sideways dalam jangka menengah ya. Dan ini bahkan jangka panjang kelihatan daripada trend bearish yang terjadi. Dan kita akan bahas saham yang lain, yaitu saham Bevin. Bevin itu kalau dilihat secara trennya, itu memang sedang mencoba membentuk sebuah pattern, tapi kelihatannya kalau penguatan masih tipis ya, sebelum ada konfirmasi 11.140 kemungkinan penguatannya terjadi dengan support yang perlu dipertimbangkan yaitu sekitar 985. Akun ini hanya merupakan retest ke sini, jadi kelihatannya kemungkinan ke area resisten paling kalau menguat 1135 sampai 1140. Kita akan bahas kemudian ITMG dan SAME.
TMG masih bergerak di atas daripada area resisten 33.000, masih cukup oke trennya juga cenderung bullish. Dengan support yang perlu dipertimbangkan itu bisa di sekitar area sini 9.725 dengan peluang penguatan yang mungkin sampai ke area 36 ribuan, 36.225 untuk resistennya. TMG masih oke, tren juga cenderung bergerak dalam tren bullish. Dan kita akan bahas saham SAME. SAME ini agak tricky ya, di mana dia resistennya kembali disentuh, tetapi tidak kuat, langsung melemah, penutupan candle kemarin. Kelihatannya candle hari ini juga akan melanjutkan pelemahannya. Kalau kita lihat, resistennya itu ada di sekitar 430, dan belum bisa menembus. Dan dengan stokastik yang kelihatannya bergerak dalam divergence, ada kemungkinan untuk lanjut melemah sampai sekitar area 380-an untuk ke depannya ya. Ya, kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan dari orang yang berbeda, tentunya dari Bapak Henry, bertanya tentang saham SLIS dan Buka. Saham SLIS ya. Kalau saham SLIS ini jelas bergerak dalam tren bearish dan belum ada perubahan atau ada indikasi terjadinya reversal. Pergerakan penembusan terhadap area 260 pun menunjukkan bahwa trennya juga masih bearish dan ini tertahan kembali di sekitar area garis kuning dan garis ungu yang menunjukkan bahwa trennya juga masih bearish. Kelihatannya bisa lanjut ke area 165 kembali. Untuk SLIS kita ke Buka sekarang. Untuk Buka juga cenderung dalam tren bearish, pergerakan di bawah garis ungu dan kuning kembali, mirip-mirip ya. Penembusan terhadap support, ada peluang untuk lanjut melemah lagi. Mungkin bisa sampai ke sekitar area 240, ke depannya mungkin tercapai. Beli harap hati-hati terhadap pelemahan lebih lanjut yang mungkin terjadi terhadap saham Bukalapak. Dan lanjut ke saham BBCH dan Unilever. BBCH juga kelihatannya melemah ya. Ini masih trennya masih kurang bagus. Kalau menunggu menjadi menarik itu harus kelihatannya bergerak dalam, bahkan kalau mulai menarik itu nunggu dia bisa lewatin area resisten tertingginya. Ini belum menarik dengan tren juga cenderung bearish. Tren cenderung bearish, sekarang lagi tertahan di area support Rp7.000, kelihatannya akan tertembus. Jadi mungkin area support berikut yang dicapai itu ada 6.850 daripada penurunan yang mungkin terjadi. Dan kita bahas lagi tentang saham. Tadi sudah bahas saham BBCA, Unilever juga sudah. Unilever belum, Unilever ya. Tren dari Ibu Fenty. Unilever masih bergerak dalam tren sideways. Sideways jangka pendek, secara jangka panjang masih dalam tren bullish. Dengan support itu ada di sekitar area 4.530-an. Iya benar, 4.530 dengan resisten yang terdekat yang mungkin akan dicapai itu sekitar 5.025. Kemudian kita akan bahas pertanyaan dari Bapak Iwan Budi, pertanyaan tentang saham Telkom dan Techkim. Saham Telkom masih bergerak juga dalam tren bearish. Belum ada tanda-tanda dia akan menguat. Pergerakan juga berkali-kali mencoba menembus daripada area garis kuning dan ungu dan gagal. Kelihatannya masih bisa gagal kembali. Area resisten yang perlu diperhatikan adalah apakah dia nanti akan rebound terhadap area 4.100. Itu perlu diperhatikan. Kemudian juga untuk supportnya itu ada di 3.840. Ada kemungkinan dia bergerak melemah lebih lanjut. Apalagi nanti rebound kembali seperti yang terjadi sudah di 24 Juni dan pada tanggal 27 Juni. Dan kita akan bahas saham Techkim. Dan tanda Ibu Arina tentang saham Friend habis itu.
Tekim sama, trennya cenderung bearish, support tertembus. Ini bakal bentuk base kecil dulu kelihatannya. Base kecil ini akan tertahan di sekitar area 6175 sampai sekitar area 6375. Pergerakannya bakal range ke arah sana, tapi apabila nanti tertembus area 6175, ini harap waspada terhadap pelemahan lebih lanjut ke sekitar area 6000-an. Dan kita akan langsung bahas saham. Pertanyaannya dari Ibu Arina, friend, dan lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Valerius tentang saham ITMG dan Cepin. Nah, itu semenjak kena daripada target itu ya, sempatnya kena target yang Tuhan disampaikan, itulah langsung terbentuk candle merah besar yang menunjukkan bahwa ini menjadi ada tekanan jual ya. Resisten itu di 91 dan kemarin itu sempat menyentuh 91 bahkan turun di 90 rupiah, tidak kuat menyentuh area 91 rupiah. Dari tren cenderung bearish, kelihatannya masih bisa sampai ke area 79 rupiah untuk ke depannya. Dengan stokastik juga kelihatannya mengarah ke bawah, menunjukkan bahwa trennya mengarah, adanya peluang untuk bergerak melambat lebih lanjut. TMG tadi sudah dibahas, kita akan lanjut ke saham Cepin ya. Cepin masih cukup oke dengan support yang perlu diperhatikan ya, di sekitar area 5.450 sebagai supportnya. Dengan tren yang kalau kita lihat kemarin sempat break resisten terdekat, masih cukup oke, kelihatannya bisa menyentuh sekitar area resisten selanjutnya di sekitar 5.950. Yang bahas ADMR tadi sudah kelihatannya dari tren juga cenderung harap hati-hati terhadap pergerakannya, sudah bergerak di bawah EMA 34. Kelihatannya juga, apalagi nanti sesuai dengan penebusan support, jadi harap perhatikan titik yang tadi diberikan. Kemudian lanjut ke saham, pertanyaan dari Bapak Benjamin tentang saham Tekim dan Kia. Tekim, kayak tadi ini mirip sama-sama suatu tadi. Semenjak penembusan daripada support 6325, itu trennya kelihatannya akan lanjut melemah lagi. Ini juga tembus nih tren daripada support kuatnya. Penembusan ini sekali lagi bentuk base juga. Ini harap hati-hati kembali terhadap pergerakannya, bisa sampai ke 6.000 tadi disampaikan. Sama, belum ada perubahan. Tren bearish ini mulai terlihat di beberapa saham memang. Terus lanjut ke saham Kia. Saham Kia, saya rasa saya belum bisa memberikan analisanya secara teknikal, maaf atas pernyataan ini, karena memang kelihatannya sudah disuspend ya, daripada pergerakannya sudah flat di 222 selama dari Juni 2021 sampai hingga saat ini. Secara teknikal belum bisa diberikan rekomendasi atau arah harga ke depan terhadap saham Kia. Dan kita akan lanjut ke saham Antam. Saham Antam lebih baik dihindari terlebih dahulu. Untuk secara teknikal kurang baik. Dengan 1.700 tertembus, sekarang geraknya impulsif ke bawah. Dan kalau kita lihat juga penurunan terhadap harga emas juga takutnya berpengaruh terhadap pergerakan harga saham Antam. Ini sempat gap bahkan. Ini ada gap yang belum ditutup sebenarnya di area 15. Dan lagi ditutup sih, sebenarnya kesentuh kok. Area 1560 belum tertutup, bisa tutup gap dekatnya atau bisa bahkan lebih turun lebih lanjut ke 1.300. Jadi harap hati-hati. Pergerakannya kelihatannya transisi tren juga ada mengkonfirmasi pergerakan bearish ke depan dari saham Antam. Dan kita bahas saham SMGR, MBAP, dan SMCB. Pertanyaan dari Ibu Emi dan Bapak Yudi. SMGR. Supportnya itu diperhatiin ya. Supportnya di sekitar area
6.300 lah, 6.300 sebagai support. Penguatannya kelihatannya mungkin bisa bergerak penguatan tipis ke sekitar area 6.600-an, 6.675 untuk pergerakan ke depannya. Dengan support yang perlu diperhatikan sebagai area batasan resiko di 6.300. Kaitannya cuma retest sih. Paling dari sekitar 6.675 sampai 6.400. Kemudian kita akan bahas saham WAP. WAP itu masih bergerak dalam trennya secara overall masih bullish. Supportnya yang perlu diperhatikan di level 57.50. Tapi ini lagi ada kelihatannya cuma retest, jadi harap hati-hati. Ini resistennya sekitar area 67.50. Stokastik juga mengarah ke bawah, kelihatannya bisa jadi dia menguji dulu level support terdekat di Rp6.000. Dan bahas saham SMCB. SMCB masih bergerak dalam penguatan ya. Kelihatannya masih bisa menyentuh area resisten 1.745 sampai 7.750. Supportnya jauh sih ini. Kalau pakai the volume itu sekitar area low di 1.600-an. Kurang worth it untuk masuk sekarang, tapi kalau misalnya punya bisa diperhatikan area yang resisten yang diberikan sebagai area sell strike. Kemudian lanjut ke saham DSNG. DSNG ini ada di support yang cukup krusial di 460-an, 468. Ya, 468. Dekat-dekat 468. Kalau di area sini ada potensial rebound dengan terbentuknya candle kayak istirahat seperti ini, menjadi menarik. Tapi untuk sekarang jadi tunggu dulu karena ini potensi nembusnya ada, nembus 468. Jadi tunggu closingnya bagaimana ya. Kalau dia nembus, jangan jadikan titik spekulatif entry sesaat untuk memanfaatkan koreksi. Karena kalau kita lihat support ini sangat krusial kalau sudah tembus, jadi harap hati-hati. Kemudian kita akan bahas saham INDF dan INKP. INDF masih oke, trennya cenderung bullish dengan support yang perlu dipertimbangkan di 700. Resisten yang mungkin dicapai itu kelihatannya sampai bertahan di area 67 ya. Bisa sampai area 7.050 sampai ke 7.100 sekarang. Kemudian kita bahas ke saham INKP, belum ada perubahan, tadi sepertinya juga sudah dibahas dengan penahanan titik resisten di 7625. Kelihatannya masih bisa tertahan lagi. Dan kemungkinan stokastiknya juga udah mulai ke arah ke dead cross. Adapun peluang bisa sampai ke area 7.300. Antam tadi sudah dibahas ya, Ibu Lydia masih cenderung akan menutup gap-nya mungkin di 1.560 atau bisa ke depan bergerak lebih jauh ke area 1.300. Mendekatnya di 1.560 itu ada gap, mungkin ditutup lebih ke arah trennya bearish, konfirmasi bearishnya sudah jelas. Kemudian kita akan bahas tentang saham BRPT dan CTRA. BRPT tadi sepertinya sudah, kita langsung lanjut ke saham CTRA. CTRA masih tertahan di supportnya sih. Ya, ketahan di support. Dengan stokastik mengarah ke bawah, masih bisa turun lagi mungkin ke area 805 kembali. Ini harap hati-hati, ini penguatan kemarin langsung terbatas di resistennya, tertahan mental lagi di resisten 865. Kelihatan masih bisa turun ya ke area tersebut. Ini trennya juga cenderung bearish. Dan kita akan langsung bahas saham berikutnya, yaitu saham Unilever sama
Unilever tadi, oh sudah tadi Unilever ya, sideways masih jangka pendeknya sideways masih bisa menguat ke titik level yang tadi diberikan. Supportnya juga tadi sudah disampaikan, udah dalam tren yang masih dalam sideways jangka pendek, nanti tunggu konfirmasi mungkin breakout resisten yang paling atasnya lagi. Penguatannya masih bersifat resisten terdekat. Dan kita akan bicara tentang saham Raja. Raja ternyata masih melanjutkan penguatan yang terjadi selama, kalau kita hitung, lebih dari 7 hari ke belakang. Selama market buka, dia masih dalam tren yang bullish, ternyata jauh melebihi daripada target yang diberikan di Telegram, sangat jauh melebihi. Kalau lihat dari pergerakannya ini, saya lebih baik nunggu adanya koreksi ya di area 400, mungkin ada 470, 465, 465 470. Kalau ada koreksi, sekarang ini agak bahaya kalau untuk masuk, dipaksa untuk masuk karena supportnya jauh sekali, resiko penurunan yang terjadi. Jadi harapkan bersabar terlebih dahulu. Jangan dong lewatin daripada area Fibonacci golden ratio di 26, Fibonacci di 2618. Ini jadi harap hati-hati, tunggu aja dulu, tunggu ada terjadi koreksi. Walaupun kita lagi daerah overbought, ya mungkin nanti ada dead cross, jadi tunggu aja sampai ada koreksi. Nah, tanda yang menarik, kalau ada koreksi masih dalam tren bullish, itu nanti mungkin dikonfirmasi dengan pembentukan kayak hebat dan sebagainya, bisa jadi potensial entry yang menarik. Kemudian kita akan bahas saham yang lainnya, yaitu saham ABMM sama BDMM. Tanya dari Bapak Julius. ABMM ini agak tricky sini. Dia selama bergerak di atas support ini masih menarik. Tapi apabila nanti ya, harap hati-hati terhadap support ini 2020. Kalau masih nanti tertahan lagi dan bergerak lemah di bawah daripada area 2020 ini, silakan pertimbangkan untuk sell weakness, karena memang pergerakannya nanti kalau misalnya lewat dari itu bisa menurun lebih jauh, bahkan ke 1960. Jadi perhatikan area sini. Nanti akan menjadi positif, tanda positif bila nanti dia melewati area 2410 ya. Menjadi satu tanda positif ke depannya, apabila mampu melewati area tersebut. Outlook-nya masih bullish, cukup oke. Perhatikan area support yang disampaikan. Dan kita bahas saham BDMN. Masih sama sih saya, masih ketahan di resisten, jadi harap hati-hati. Stokastik juga udah ngarah ke bawah. Dan nanti ada koreksi terlebih dahulu ke area 2400-an. Untuk BDMN, belum ada perubahan daripada technical yang oke. Kecuali nanti dia lewati pada area high kemarin. PAM masih oke kelihatannya ya. Ini gerakan di atas. Lewati ternyata ya. Hampir melewati. Itu udah lewat. Oh, udah lewat daripada resistennya. Kelihatannya masih bisa menguat ke sekitar area 770-an untuk pergerakan ke depannya. Untuk PAM ya. Lalu kita akan bahas tentang saham Boga dan NATO dari Bapak Miko. Boga masih ketahan di resisten di 1350. Support yang perlu diperhatikan itu di sekitar area 1285. Apabila nanti ternyata nggak jadi menguat, bisa misalnya dia nyentuh lewat dari 1285, silakan pertimbangkan total stop loss-nya. Untuk targetnya itu kelihatannya masih ketahan di resisten, akan jadi menarik kalau dia lewati high 2 hari lalu. Dan kita akan bahas saham NATO. Saham NATO ya. Ini sahamnya kelihatannya perhatikan resistennya di 620. Akan jadi resistennya ke depan 620 sampai 625. Itu
Kalau misalnya nanti bergerak masih di bawah daripada area tersebut, ke depannya masih bisa melemah sampai ke area 545 untuk NATO ya. Dan kita bahas saham BRMS. Ya kita bahas BRMS sama MBAP. MBAP sudah kita BRMS dulu ya. BRMS kelihatannya masih bisa melemah sejak ternyata false break. False break itu dia melemah terus. Potensial melemah bisa sampai sekitar area 216 sampai 218. Yang kita akan bahas ke saham yang lain itu MBAP. MBAP juga kelihatannya ketahan di resisten. Ada juga ini sudah dibahas bisa sampai ke area support Rp6.000. Dan kita bahas saham Pegas. Dan Pegas ini masih mulai bergerak dalam tren kelihatannya mau bearish dengan support yang mungkin dicapai 1.500 untuk pergerakan pelemahan yang terjadi sekarang dan akan mungkin dilanjutkan ke depan. Elsa juga sama, ternyata tidak mampu melewati daripada EMA-nya dan akan tetap kelihatannya bergerak melemah sekitar area 280. Nah, kita bahas saham MAPI dan SIDO. MAPI ternyata bentuk false break di area support. Ada kemungkinan dia lanjut menguat ke sekitar area 910 sampai 19 ke depannya dengan mematikan area support yang terbaru di false break 825. Nah, SIDO masih tertahan di area dekat-dekat EMA dengan support ada di 950. Ini kelihatannya masih lebih ngarah turun ya. Stokastik yang seperti ini kelihatannya masih menyentuh area 940-an. Nah, kita akan lanjut ke saham SEN dan saham BEL. Ini walaupun lagi kelihatan bentuk pola, ini stokastik ini bisa jadi ke support terlebih dahulu. Belum ada konfirmasi pola, karena konfirmasi pola itu di SIDO tunggu sampai dia lihat jelas, mungkin bisa kelihatan bergerak di 985. Kalau sekarang masih tahan di area tersebut. Dan bahas saham SEN sama BEL. SEN itu kelihatannya tahan di support. Ini kalau misalnya ketutupnya begini menariknya tapi dengan catatan di low risk doang ya, spekulasi di 160. Ketutupnya menarik seperti ini mungkin bisa memanfaatkan peluang penguatan. Kalau ditutup ya, tutup nanti sampai sesi penutupan dia kan dalam sesi gini mungkin bisa terjadinya koreksi penguatan sementara sampai ke 168. Tapi baik lagi kalau misalnya nanti masih kelihatan merah besar ya jangan. Tunggu aja mungkin ke area support sini yang bisa jadi area spekulasi di 155. Dan BEL. Ini sahamnya agak kurang like kalau dari pergerakannya ini agak bahaya ya. Sering ARB-nya bisa sampai 5 hari. Bisa nggak keluar 5 hari kalau misalnya kejadian lagi. Dengan support yang perlu diperhatikan tuh sekarang sebenarnya ini dia sudah jadi support, cuman kalau mau lebih konservatif di sekitar area 310 untuk area supportnya. Apabila nanti penutupan mungkin di atas daripada 385, ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke area 418 sampai 420 ke depannya ya. Dari stokastiknya juga mendukung ke arah ke atas. Antam tadi sudah dibahas, kita akan lanjut ke saham TNCA dan MPAU. Raja juga sudah, kita TNCA dan MPAU. Kalau lihat daripada TNCA, supportnya itu ada di sini, 360.
Ini pergerakan masih dalam trend bearish, stokastik mengarah ke bawah, harap hati-hati. Kelihatannya masih bergerak lanjut melemah ke depannya ya. Walaupun menguat paling ke sekitar area 500-an. Dan mungkin akan lanjutkan lagi setelah menyentuh area 500. Pelemahannya sampai ke 370 kembali. Ample ternyata tidak jadi dalam bergerak tren transisi bullish, dia kena support. Supportnya tembus, dia akan stop loss atau kena ini sell on weakness saja. Karena kelihatannya masih bisa lanjut melemah. Silakan pertimbangkan untuk melakukan hal itu. Kemudian nih titiknya bisa sampai ke sekitar area Rp96 ke depannya pelemahan atau sampai Rp94. Dan bahas BNGA. BNGA itu sebagai Bumanda. Trend bearish bergerak misal dalam bentukan short term ini base, kelihatannya tahan di 1005, pergerakannya sangat tipis, kelihatannya bahkan bergerak dalam range di 910 sampai 1005 untuk ya beberapa hari ke depan. Dan kita akan bahas ICBP. Setelah CBP masih bisa menguat lebih lanjut dan sampai ke sekitar area resistance 9.500 atau sampai ke area 9.600 ke depannya. Dan hari ini juga rebound ya, reboundnya cukup menarik, masih bisa menguat. Dan pergerakan ICBP, lanjut ke saham ESTA. ESTA juga ini setelah itu dikasih dari lama ya, bahkan melewati target itu juga. Resistennya udah ditembus, kelihatannya masih bisa mungkin mencapai sekitar area 570, 560 ya. Tapi kalau ini kan resikonya udah tinggi ya, jadi harapannya ditunggu aja sampai adanya rebound ke area resisten kembali, resisten dulu yang jadi support di 460, tunggu reboundnya terlebih dahulu. Dan kita akan bahas saham ESTA sudah, kita langsung bahas saham BSML. BSML ini walaupun bergerak dalam, kalau kita lihat MA50 yang belum bergerak, belum datanya banyak, supportnya perlu perhatikan di 945, bisa tembus, bisa sampai lanjut ke 810. Daerah hati-hati terhadap itu, resistennya terdekat di 1100. Kelihatannya kalau misalnya terbentuk candle-nya seperti ini, sampai penutupan, pelemahannya lebih ngarah terjadi sih. Kemungkinannya lebih ngarah pelemahan. Oke, ini sudah. Kita bahas saham baca sama BGTG, lanjutannya. Saham baca bergerak dalam tren bearish, sempat menguat sebentar sampai 174, kemudian reject atau terjadinya pemantulan terhadap resisten sampai sekitar area 130, ke depannya 132 untuk pelemahan yang bisa jadi. Dan kita bahas saham selanjutnya yaitu saham BGTG. Saham BGTG juga dalam tren bearish, resisten terdekatnya itu ada di 128. Tren bearishnya masih kelihatan awet ya, bisa sampai ke sekitar 108, ke depannya pelemahan yang dapat terjadi. Dan saham yang belum dibahas lagi yaitu saham Jasa Marga. Ada tadi sudah dibahas, kita langsung ke Jasa Marga. Sebagai penutupan pada hari ini. Jasa Marga lagi membentuk base kecil juga, 3440 sampai ke area 3700, kelihatannya bakal tertahan di sekitar area tersebut. Untuk sekarang ini penembusan pada area support 3430 bisa jadi bukan untuk base kecil, artinya lanjut melemah lebih lanjut bisa sampai ke sekitar area 3300 kemungkinannya. Baik, kelihatannya semua pertanyaan sudah terakomodir. Terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu. Selama webinar ini juga masih stay, saya apresiasi atas kehadirannya. Nantikan seminar-seminar yang akan diadakan dari pihak prioritas ke depannya, baik dari Senin sampai Jumat, webinar pagi biasa, maupun webinar yang akan diadakan siang-siang dari jam 12 sampai jam 1 siang. Tidak lupa juga mungkin Bapak atau Ibu juga bisa hadir terhadap
kegiatan edukasi lainnya yang biasa diadakan juga di Talk to Philip live Instagram yang bisa diadakan hari Jumat jam 4 sore sampai jam 4.45 sore. Itu bisa mengikuti kegiatan edukasi yang diadakan di Instagram Philip juga. Terima kasih atas kehadirannya. Saya pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di seminar-seminar berikutnya.